Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Harapan dan doa saya bagi saudara semua kiranya senantiasa dalam kondisi yang baik dan senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, terlebih lagi dalam situasi dan kondisi masa-masa sulit seperti saat ini. Kiranya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita semua. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Yunus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kisah Nabi Yunus, Alkitab menguraikan dengan jelas sekali bahwa awal penderitaan yang dialami oleh Yunus adalah ketika dirinya melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan bagi penduduk Niniwe, tetapi ia malah melarikan diri ke Tarsis. Dalam perjalanannya ke Tarsis, Tuhan mengizinkan badai terjadi, sehingga pada akhirnya Yunus harus dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Semuanya itu bertujuan agar Yunus kembali pada apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupannya. Ketika Yunus kembali pada jalan Tuhan, kita dapat melihat hidup Yunus yang maksimal, yaitu membawa pertobatan bagi seluruh penduduk Niniwe. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Yunus bisa jadi merupakan gambaran kondisi kehidupan kita saat ini. Tanpa kita sadari, seringkali kita hidup pada jalan kita sendiri, kemauan kita sendiri, bukan jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Akan tetapi, Tuhan dengan caranya yang ajaib memaksa dan menarik kita untuk kembali ke jalannya. Berbicara tentang cara Tuhan yang ajaib, ini bukan semata-mata tentang bagaimana Tuhan melakukannya. Karena apa yang Tuhan lakukan, seringkali malah membuat kita secara daging merasa tidak nyaman, bahkan menderita. Cara Tuhan yang ajaib berbicara tentang hasil akhir yang kita dapatkan dari cara Tuhan. Apapun itu bentuknya, yang diterapkan atas kita, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang menghindarkan kita dari kehancuran. Karena pada dasarnya Tuhan hanya punya satu tujuan atas kehidupan saudara dan saya, yaitu agar hidup kita maksimal di hadapannya, dengan cara kembali kepada jalan dan panggilannya atas kehidupan kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kami mengalami peristiwa seperti Yunus, saat ini hamba berdoa bagi setiap pendengar episode ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang Tuhan tarik kembali kepada jalan Tuhan melalui penderitaan dan masalah. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk dapat melewatinya dengan baik dan kembali kepada jalan dan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang mengerti dan memahami bahwa Tuhan juga bisa memakai penderitaan
untuk menarik kami kembali kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel 5M ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, supaya semakin banyak yang diberkati dan terberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa jadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam pelindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.